Pada kesempatan kali ini kita menceritakan tentang kisah dua anak bandel dan nakal. Mereka adalah Bagus dan Mahesa. Dan mereka pun terjerat kisah percintaan di akademi militer. Di kisah ini Mahesa sangat mencintai cewek tersebut. Dan cewek tersebut tidak mencintai Mahesa, akan tetapi dia mencintai Bagus. Mari kita simak alur cerita film berikut ini. Yaitu film Dua Tanda Cinta. Di awal film terlihat seorang senior yang memberikan tata cara menjaga bara. Scene pun berpindah saat mereka sedang apel dan satu anggota tidak ada di barisan. Ternyata satu orang tersebut adalah Mahesa yang sedang tidur di kamar mandi. Mereka pun dihukum oleh seniornya. Dan Mahesa kembali lagi melakukan keteledorannya yang mengakibatkan semuanya dihukum. Tidak diizinkan pesiar. Dan Mahesa pun merencanakan untuk kabur dari akademi militer. Bagus pun mengajak Mahesa untuk ikut jalan-jalan seniornya. Dan senior pun memberikan izin untuk mengikutinya. Mereka pun makan sate di tempat Pak Lek seniornya. Makan ini Pak Liku. Adik, ayah. Namanya Lek. Dan mereka pun mampir di rumah Pak Leknya dan bertemu dengan putri Pak Leknya yang bernama Laras. Laras pun salah tingkah ketika melihat mereka berdua. Dan Bagus dan Mahesa mulai memandang Laras. Dan akhirnya mereka berbincang-bincang. Dan malam harinya Mahesa pun bercerita dengan Bagus tentang isi hatinya yang mencintai Laras pada pandangan pertamanya. Bagus pun menjawab dengan santai. Akhirnya pun mereka tidur. Dan akhirnya mereka bertiga pun ketemuan. Mahesa pun menyuruh Bagus menjadi saksi cintanya kepada Laras. Laras, saat kita jumpa emang cuma sedikit. Tapi kata-kata yang ingin aku sampaikan ke kamu tuh banyak banget. Makanya aku udah mutusin untuk mewakilin semua ungkapan hati aku pada ini. Mahesa pun memberikan cincin dari almarhum ibunya sebagai simbol dari almarhum ibu aku, cintanya kepada Laras. yang akan aku berikan pada orang yang aku cintai. Ya ampun. Gini, sebaiknya Dan Laras menyuruh Mahesa agar konsentrasi pastinya sekolah kan terlebih sulit, dahulu. jangan sampai jadi lulusan yang pas-pasan. Sebab kalau jadi lulusan yang pas-pasan, nanti karirnya sulit berkembang. Ya toh? Mahesa pun menjadi semangat dan bertekad untuk menjadi lulusan yang terbaik. Dan akhirnya Mahesa dan Bagus telah lulus di akademi militer. Dan Mahesa pun bertekad untuk mendatangi Laras dan membawakan cincin. Supaya jangan sampai ada salah paham Dan di antara disambut kita. oleh Laras.
Dan Laras pun selalu mengulur-ulur Aku nggak waktu pernah minta untuk kamu pernikahan nunggu sampai 3 tahun, mereka. Mas. Aku cuma minta Pada malam harinya, Laras pun gelisah dan ingin menghubungi Bagus yang telah ganti nomor. Halo Mas Bram. Ya, Mas, punya nomornya Bagus nggak? bagus. Ya. Mahesa pun masih menunggu jawaban dari Laras. Laras pun bingung untuk menjawab Mahesa. Kita Akan menikah tetapi setelah aku lulus Laras kuliah. meminta waktu untuk Nggak masalah. lulus kuliah terlebih dahulu. Siap. Bagus pun menelpon Laras yang menyebabkan Laras Halo? semakin Laras? gelisah. Ini siapa ya? Bagus. Dan Laras pun mematikan ponselnya karena akan menjaga hati Mahesa. Dan Laras pun gelisah. Aku menerima lamaran aku. Mahesa pun menanyakan kepastian pernikahan mereka. Tapi seiring Akan berjalannya tetapi waktu, Laras terus aku pikir kamu mengundur-undur akan berubah. pernikahan mereka. Tapi kamu semakin ragu dan mengulur-ulur waktu. Sekarang aku minta kamu terus terang sama aku. Jelaskan sejujur-jujurnya. Scene pun berpindah ketika Mahesa mendapatkan misi menyelamatkan Sandra dari kelompok Apa pemberontak. yang ada di dadamu? Mahesa pun bertemu Bagus di hutan. Mahesa pun berpakaian tentara lengkap, sedangkan Bagus berpakaian seorang petani. Apa kabar, Dul? Titik sasaran Mereka dari pun sini. menjalankan Jarak misi kurang lebih bersama 5,7 kilometer. Bila ditempuh membusur menjauhi dan hutan. menerangkan cara-cara penyergapan. Perlintasan ini satu-satunya rute potong menuju Solo Ambon. Solo. Mereka pun mulai mengincar satu Karena persatu kemudian dari pemberontak Akan tersebut. ketemu jalan tempuh kecil yang menuju lokasi. Kita berpencar di sini, lalu bergerak menuju Solo Ambon Solo. Selesai aksi, kita akan menuju Lima Zulu. Dan mereka melalui pun rute terus mencari markas pemberontak tersebut. Akhirnya pun markas tersebut ditemukan. Mereka pun pasang posisi dan menembaki pemberontak tersebut. Akhirnya pun mereka dapat menyelamatkan Sandra tersebut dan dihujani peluru oleh pemberontak. Akhirnya pun Mahesa memutuskan untuk melawan pemberontak tersebut dengan seorang diri dan menyuruh Bagus dan tim untuk terus berjalan menuju lokasi yang ditentukan. Akhirnya pun Mahesa terkena tembakan. Bagus pun kembali dan mencari Mahesa. Dan Bagus pun menemukan pemberontak yang membunuh Mahesa. Kemudian ditembak oleh Bagus. Mahesa pun akhirnya meninggal di medan pertempuran. Scene pun berpindah kepada Bagus dan Laras yang sedang berbincang-bincang tentang perasaan Laras ke Bagus. Marah ya? Dan Bagus pun ternyata juga mencintai Laras. Dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan akhirnya pun mereka menikah dan berpindah rumah. Film pun berakhir dengan membagongkan. Oke, sampai jumpa pada review film berikutnya.